Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Upaya melemahkan KPK sudah berlangsung lama, dilakukan dengan sangat telaten dan tidak seketika. Bertahun-tahun aksi penggerogotan terus dilakukan, semakin intens terjadi pada tahun-tahun belakangan. Puncaknya, revisi Undang-Undang KPK, benteng paling tebal yang akhirnya jebol juga. Singkirkan pegawai berdedikasi jadi langkah lanjutan. Kali ini dengan dalih tes wawasan kebangsaan. Mengapa para pegawai masih banyak yang diberhentikan? Bukankah Presiden sudah meminta tidak ada yang disingkirkan? Inilah Mata Najwa, KPK, riwayatmu kini. Kenapa sih kok Ketua KPK bisa atau setidaknya kami juga ya berkeinginan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik? Yang menyiapkan materi siapa? Penanggung jawabnya siapa? Kan jelas tadi. Jadi kami tidak masuk dalam materi. Bagi saya Pak Firly ini adalah boneka yang digerakkan banyak orang untuk menghantam 75 orang ini. Ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. 51 orang ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Satu pegawai KPK disingkirkan dan 24 pegawai lainnya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan dibina. Ini keputusan rapat antara KPK, BKN, dan sejumlah lembaga terkait menindaklanjuti instruksi Presiden. Kita sepakati bersama dari 75 itu bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan, pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi. Malam ini kita akan membahas riwayat KPK kini. Sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan Kasatgas Penyidik KPK Novel Baswedan. Selamat malam Bang Novel. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja KPK Sujanarko. Pak Koko, selamat malam. Malam. Hadir juga pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti. Bibip, terima kasih sudah hadir. Dan saya mengundang politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bang Masinton, apa kabar? Ya, selamat malam Mbak Najwa. Terima kasih sudah hadir. Hari ini hadir juga di studio Mata Najwa 20 dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Sebenarnya lebih dari itu yang berharap bisa bergabung dalam diskusi malam ini, tapi kami harus memastikan protokol kesehatan tetap dijaga di studio Mata Najwa. Karenanya saya mau ke teman-teman dulu yang ada di bangku penonton Mata Najwa. Saya ingin bertanya ke Bang Andre. Ada Bang Andre Nainggolan. Bang Andre, jadi posisi Anda di KPK saat ini sebagai? Saya salah satu penyidik. Salah satu penyidik. Apakah Anda sudah tahu apakah yang termasuk dalam 51 yang dianggap merah sehingga sudah tidak bisa dibina atau 24 yang masih bisa dibina katanya? Sampai saat ini belum mengetahui. Anda belum tahu, Anda masuk yang kelompok 51 atau yang 24? Ya. Tapi sehari-hari Anda masih ke kantor? Ke kantor? Melakukan apa? Tidak ada, mungkin hanya membaca email dan lain-lain. Tidak melakukan kegiatan sesuai tugas fungsi sebagai penyidik. Padahal biasanya sebelum dinonaktifkan, tugas Anda itu meliputi apa saja? Tentunya melakukan kegiatan penyidikan, seperti menganalisis barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka dan lainnya.
Saya boleh tahu 1, 2, 3 kasus yang saat ini Anda sedang tangani yang akhirnya tidak bisa Anda pegang karena Anda dinonaktifkan? Terakhir yang saya tangani adalah perkara bansos. Bansos yang melibatkan Menteri Sosial? Ya, Itu yang Anda pegang? ya, Dan karena Anda dinonaktifkan, Anda tidak bisa megang kasus itu? ya. Rugi sekali rakyat Indonesia tidak bisa melihat kelanjutan dari kasus itu karena Anda dinonaktifkan. Baik, saya ingin ke Nova Riza. Ya, selamat malam Mbak Nana. Selamat malam Mbak Nova, terima kasih sudah hadir di studio Mata Najwa. Mbak Nova, Anda sudah tahu Anda termasuk yang akan disingkirkan atau yang akan masih bisa dibina? Sampai dengan saat ini belum Mbak Nana. Belum tahu? Belum. Feeling Anda yang mana Mbak? Nggak tahu juga. Nggak tahu? Tapi mau 51 atau 24 saya rasa sih sama saja. Samanya karena? Ya karena kan sesuai dengan pernyataan Pak Alex Marwata yang 24 masih bisa dibina tapi setelah itu dites kembali. Jadi tidak ada jaminan juga akan lulus tes wawasan kebangsaan ini. Dan posisi Anda sekarang apakah sama seperti Bang Andre masih ke kantor tapi tidak melakukan apa-apa? Kalau saya sih ketika menerima SK non aktif ya istilahnya dan disuruh mengembalikan tugasnya kepada atasan, saya sih lebih memilih cuti sebetulnya. Walaupun ya sehari-hari masih juga kadang ke kantor untuk ya beberapa pekerjaan membaca email kata sama dengan Bang Andre kira-kira gitu. Dan posisi Anda Kasatgas penyidik ya? Bukan, saya kebetulan saya anak buahnya Pak Sujanarko. Oh Pak Sujanarko, di bawah Pak Sujanarko. Betul. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi. Betul Mbak Nana. Oke baik, saya mau ke satu lagi ke Ronald. Ya. Anda juga sekarang masih ke kantor tidak? Alhamdulillah masih Mbak. Ngapain? Kan udah dinonaktifin. Ya sama seperti Bang Nenggo mungkin, tidak hanya baca email, cek-cek WA mungkin seperti itu aja. Merasa makan gaji buta nggak? Sangat Mbak. Sangat. Tidak Dan bisa. itu mengganggu tidak? Ya dari hati nurani terasa tidak enak aja gitu Mbak. Tidak bisa Enak, melaksanakan kegiatan apa-apa. Padahal sebetulnya Anda sedang menangani kasus apa? Salah satu DPO yang sedang dicari mungkin Mbak. DPO yang sedang dicari? Iya. Harun Masiku bukan? Iya Mbak. Anda sedang menangani kasus Harun Masiku? Ya. Berapa orang yang menangani kasus itu? Yang saat ini sebenarnya terakhir sih ada 2 orang, cuman yang satu dipindahkan, jadi kemungkinan hanya saya sendiri sih. Jadi cuma Anda yang menangani kasus Harun Masiku sekarang dan Anda dinonaktifkan? Untuk dari penyidiknya Mbak ya. Oke. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Nanti saya juga akan ke yang lain. Bang Novel, pertanyaan saya sama dengan Andre. Anda sudah tahu posisi Anda yang 51 atau 24 atau tidak ngaruh sebetulnya? Terima kasih Mbak Najwa. Saya nggak tahu di poin yang mana. Tapi apapun posisinya, saya melihat ini justru malah seperti menghina gitu. Kenapa? Karena kami itu yakin bahwa proses tes ini tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, terkait dengan tes ini, kemudian kami di stigma seolah-olah tidak berwawasan kebangsaan, tidak Pancasilais, dan lain-lain. Padahal kami sudah sering mengikuti tes-tes serupa, kami sudah menunjukkan Dharma Bakti yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas, terus dibuat seolah-olah kami adalah orang yang bermasalah, bahkan beberapa dikatakan tidak bisa dibina lagi, itu kan sangat buruk sekali. Dalam beberapa kesempatan pimpinan KPK pernah mengatakan bahwa menggunakan koruptor atau orang yang tersangka koruptor untuk hal-hal yang terkait dengan anti korupsi. Kami sepertinya dibuat lebih jelek dari itu. Anda merasa ditempatkan pada posisi lebih jelek dari koruptor? Lebih jelek dari itu. Saya pikir ini menghina dan saya kira keterlaluan. Saya tidak melihat ini adalah proses mekanisme tes biasa. Saya melihat ini adalah upaya menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Dan itu bahaya sekali seperti itu. Saya akan langsung konfirmasi ke Wakil Ketua KPK yang sudah tersambung dengan dari luar studio. Ada Pak Nurul Gufron. Selamat malam Pak Nurul Gufron. Selamat malam Mbak Nana dan semuanya. Pak Nurul Gufron, ini pegawai KPK nih yang sudah tahunan, ada Bang Novel, ada Pak Koko, ada 20 pegawai KPK yang Anda katakan kan waktu itu adik-adik Anda. Ini mereka merasa terhina nih dengan keputusan yang Anda keluarkan kemarin, Pak Nurul Gufron. Kami bagian dari KPK
bagian dari 75 dan juga bagian dari 1274. Kami adalah bagian dari insan-insan KPK. Sekali lagi kami memahami dan kemudian juga merasakan apa yang menjadi kekecewaan baik 75, baik 24 maupun 51 itu. Tetapi sekali lagi apa yang telah kami lakukan sebenarnya segenap pimpinan itu telah berupaya untuk memperjuangkan segenap insan KPK. Karena KPK kami merasa besar seperti adanya kini, terpercaya dan didukung oleh publik, itu bukan karena pimpinan, bukan karena pejabat struktural, bukan hanya pegawai, tapi segenap semuanya. Itu yang kami pahami dan karenanya kami semuanya sebenarnya berupaya keras untuk kemudian sebagaimana disampaikan arahan Presiden, bahwa TWK itu tidak untuk kemudian memberhentikan. Apa persisnya upaya dan perjuangan yang Anda dan pimpinan KPK lakukan kalau memang tadi Anda mengatakan Anda sudah berjuang nih untuk memastikan orang-orang hebat ini tetap ada di institusi Anda? Ya, sebagaimana kami sampaikan, kami mencoba di acara kemarin rakor dengan Kemenpan bersama BKN dan pimpinan KPK maupun LAN dan Kumham juga, kami meminta dan juga mengupayakan apa sih sebenarnya indikator-indikator TWK tersebut kemudian mengakibatkan adik-adik kami itu tidak lolos lah begitu. Tapi kemudian dibuka, ya setelah dibuka kami membukanya tidak pada nama ya, tapi pada kriteria, pada indikator-indikator itu. Di indikator-indikator itu tersebut kami telah mengupayakan sehingga dari 75 ketika indikator misalnya indikator hijau dicabut nambah sedikit, di indikator kuning dicabut nambah lagi. Itu proses yang kami telah lakukan. Tapi memang faktanya karena teman-teman BKN juga merasa memiliki ini syarat yang harus dipenuhi begitu. Baik, Pak Gufron, saya ingin tahu, kan 51 disebut sudah merah, tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan. Jadi apa itu artinya merah? Merah itu apakah artinya radikal atau subversif atau artinya tidak berintegritas, tidak setia Pancasila? Merah itu apa, Pak Gufron? Ya, sebagaimana sebelumnya mungkin Kepala BKN ataupun juga Pak Yusuf wakil BKN menyampaikan. Jadi sebenarnya bukan kami ya, dari BKN yang menyampaikan, itu ada kriteria pertama mulai dari pemahaman, keyakinan sampai kepada nilai begitu. Itu yang beliau sampaikan dan kami mencoba menafsir kembali bahwa itu nilai-nilai yang menurut kami perlu kemudian dikoreksi begitu. Iya, jadi apa Pak? Karena Anda belum menjawab pertanyaan saya, Pak Nurul Gufron, dengan segala hormat. Jadi merah itu artinya apa? Kan Anda kan rapat dari jam 9 sampai jam 3 sore ya. Dan Anda katakan Anda memperjuangkan. Ya. Jadi indikatornya saja, standar merah itu apa ya Pak? Saya kira begini, karena kapasitas saya sebagai wakil pimpinan KPK, sementara yang memiliki wewenang untuk menjelaskan tentang merah, kuning, hijaunya itu adalah asesor. Jadi saya berharap narasumbernya dari asesor atau BKN begitu. Saya ingin Tapi KPK kan usernya ya Pak. KPK user, ya asesornya BKN, KPK user, pegawainya pegawai KPK yang dirugikan juga KPK. Saya ingin tahu apakah Anda tidak bisa menjelaskan merahnya itu apa? Itu pertanyaan yang sangat sederhana menurut saya, Pak. Lah ya bukan, tapi tentang merah apa itu artinya, kuning apa dan hijau itu sekali lagi itu ranah asesor. KPK adalah user sebagaimana kementerian-kementerian lainnya ketika rekrutmen, ketika kemudian peningkatan karir itu asesornya, asesmennya ke BKN. Oke, jadi kami KPK terserah saja, pasrah bongkokan kepada BKN. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, Pak Nurul Gufron, saya akan berikan kesempatan juga teman-teman yang Anda perjuangkan, tadi Anda sebutkan, untuk bertanya langsung ke Anda. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya
menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. KPK riwayat Mukini, bagaimana riwayat KPK? Saya mau bertanya ke mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK yang sudah 17 tahun bekerja di KPK, baru pensiun minggu lalu, tetapi sekarang statusnya dinonaktifkan karena tidak memenuhi syarat, karena disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Saya ingin Anda menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK Nurul Gufron. Yang pertama, saya lihat pimpinan KPK tidak paham ini terkait dengan sistem rekrutmen ini. Ada kemungkinan juga pimpinan KPK itu dikibulin sama BKN, dan kemungkinan juga BKN dikendalikan oleh orang lain. Kenapa? Yang pertama, harusnya sistem rekrutmen seperti ini, sistem seperti ini dari awal itu melibatkan kesekjenan KPK dalam konteks menyepakati metodologi, jenis pertanyaan, dan tujuan dari asesmen. Dan itu tidak dilakukan? Dan itu tidak dilakukan. Jadi ini nggak paham. Saya lihat Pak Gufron pun nggak paham terkait dengan apa yang harus dilakukan. Hanya Yusur tadi katanya? Ya saya lihat nggak paham. Beliau tuh nggak paham apa yang harus dikendalikan, apa yang harus dimonitoring, apa yang harus dievaluasi. Oke. Yang kedua, saya juga curiga dengan Kang Bima Haria, karena saya udah riset terkait dengan tes psikometri ini. Tes psikometri ini kalau kita... Untuk pemirsa, Kang Bima Arya ini adalah Kepala BKN? Kepala BKN. Ya. Saya itu asesor juga. Saya asesor kompetensi. Ada 2 elemen utama, sebetulnya 4. Terkait keaslian dokumen, terkait dengan validitas, terkait dengan reliability, terkait dengan terkini dokumen. Tapi yang paling penting adalah validitas dan reliability. Nah, tes psikometri itu maksimal, itu menurut standar internasional bisa dipercaya itu hanya 65%. Oke. Bisa dibayangkan Mbak Nana, dengan tingkat akurasi, dengan tingkat reliability yang hanya 65%, saya bersama 51 orang itu sudah divonis seperti teroris, seperti pasukan separatis. Bisa dibayangkan kejamnya, tidak mengertinya, atau ini kalau sengaja ini kejam. Tapi kalau rela dikendalikan orang lain, BKN harusnya diberi sanksi. Anda 2 kali menyebut dikendalikan orang lain. Siapa yang mengendalikan ini? Ini kan publik tahu ini. Di awal-awal setelah proses seleksi selesai, Ketua BKN menyatakan tidak tahu pertanyaannya. Pak Cahyokumolo, Menpan juga menyatakan tidak tahu pertanyaannya. Pimpinan KPK juga menyatakan tidak tahu pertanyaannya. Peserta tes bertanya terhadap wawancara tidak ngaku siapa dia. Nggak ada yang ngaku. Asalnya dari mana, jabatannya apa, tujuan tes apa. Nggak dijawab itu. Jadi kita itu seperti berhadapan dengan hantu. Terus terang ini sangat kejam ini. Pak Nurul Gufron, silakan ditanggapi Pak. Kalau dikatakan pimpinan KPK tidak tahu materinya, tidak tahu metodenya, iya. Jadi karena kami tidak memiliki kompetensi untuk mengakses, kemudian kami bekerja sama dengan BKN. Maka kemudian BKN yang membentuk tim untuk melakukan asesmen tersebut. Dan kami karena ketidaktahuan itu, tetapi kami landasi dengan prosedur yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka kami melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan hasilnya, kami juga untuk mencermati sebagaimana disampaikan Pak Koko apakah valid atau tidak, kami tidak memiliki kompetensi dan karenanya kami menerima hasil dari BKN. Dan kemudian tetapi tidak berarti ketika kami menerima kemudian kami nerima bongkoan saja, maka kemudian sekali lagi berdasarkan arahan Presiden tersebut kami kemudian melakukan upaya-upaya untuk menafsir ulang apakah kemudian itu mutlak ataukah masih memungkinkan untuk kemudian diperjuangkan. Nah, itu yang kami kemudian lakukan pada kemarin ya, hari Selasa kemarin tanggal 25, meminta agar kemudian apakah ini benar-benar sudah dianggap mutlak, apakah masih bisa dibina.
Dan hasilnya tadi itu 51 sudah merah, walaupun Anda juga tidak tahu merahnya itu karena apa. Tapi yang jelas penilaian merah itu disebutkan kejam karena sudah memvonis dan tidak jelas nih. Anda tidak melihat bagaimana tanggapan Anda soal itu kejam karena kan sudah seolah-olah menstigma nih, menstigma Bang Novel, menstigma Pak Koko, menstigma penyidik KPK yang lain, pegawai KPK yang lain. Adakah tanggung jawab Anda sebagai pimpinan soal hal itu? Secara kemanusiaan, saya dengan Mas Koko, dengan Mas Novel, dengan teman-teman semua yang saya kenal, Mas Giri, Mbak Nova, saya kenal baik dengan mereka. Sekali lagi, secara kemanusiaan saya memahami dan turut empati kepada beliau-beliau itu. Tetapi sebagai pelaksana peraturan perundangan, ya mohon maaf, kami tidak bisa berbuat lain. Apa yang kami lakukan itu secara normatif itu ada landasan hukumnya. Bagaimana? Bahwa kemudian yang disampaikan Pak Koko perlu ditera ulang apakah valid alat ukurnya dan lain-lain, itu hal lain yang silahkan Pak Koko dan teman-teman itu membuktikan. Kalau bagaimana Pak Koko? Itu terbukti, Saya mari sangat kita sedih sama-sama ya. perjuangkan. Terus terang saya sangat sedih sekali mendengarkan penjelasan dari Pak Gufron. Yang pertama gini, prosedur yang paling basic terkait assessment itu, metodologi, jenis pertanyaan dan lain-lain harus dikonsultasikan dengan user. Usernya siapa? Kesekjenan KPK. Dan itu dilewati oleh pimpinan. Yang kedua, tolong Pak Gufron dicek peraturan KPK tentang assessment itu ada kewajiban untuk melakukan 6 jenis pekerjaan. Mulai dari tes tertulis, mulai bikin IC, mulai melakukan FGD, mempresentasikan tulisan dan lain-lain. Dan itu ditabrak semua karena diserahkan oleh BKN hanya dengan metode 3 cara. Tertulis, IC, dan wawancara. Jadi dari prosedur ditabrak, assessment dari awal nggak pernah dikonsultasikan dengan user, dalam hal ini KPK yang dibekali oleh Sekjen. Dan gini, Pak Gufron harus paham juga, KPK itu lembaga non-struktural. Lembaga non-struktural itu penanggung jawab pegawai ada di kesekjenan, bukan di pimpinan. Ini semua tanggung jawab sekjen itu dilewati. Saya khawatir, terus terang di sini saya nyatakan, Pak Gufron itu diperalat oleh ketua. Yang Pak Gufron sendiri nggak paham. Itu berbahaya, Pak. Jadi Bapak harus pelajari secara detail aturan internal. Kalau mereka tidak ada berusaha untuk menyerang internal KPK, Pak Gufron harus mempertahankan. Saya sedih terus terang mendengar pernyataan Pak Gufron karena tidak paham. Lah kalau tidak paham bagaimana bisa melakukan monitoring evaluasi gitu. Kita akan lanjutkan Pak Gufron, saya ingin Anda menjawab itu setelah pariwara. Apakah Anda dan pimpinan KPK yang lainnya diperalat oleh Ketua KPK, Firly Bahurli? Jawabannya setelah pariwara, saya tunggu, tetap di sini. Terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Saya ingin sebelum Pak Nurul Gufron menjawab tadi ada tudingan yang cukup keras dari Pak Koko soal bahwa Anda diperalat begitu oleh pimpinan KPK, oleh Ketua KPK. Saya ingin ke Bang Novel dulu. Bang Novel, karena Anda juga sempat menyebutkan hal yang serupa begitu. Anda bilang tes wawasan kebangsaan ini cuma alat. Orang yang nggak lulus sudah ditarget. Anda bilang ini akal-akalan pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang memang sudah ditarget. Apa landasan Anda melontarkan tudingan itu? Ya, saya melihatnya dari dua perspektif, Mbak Najwa. Yang pertama adalah tadi yang dikatakan Pak Gufron bahwa ini ada aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang mana? Dalam Undang-Undang Nomor 19 jelas kok peralihan. Dalam PP-nya juga peralihan. Kemudian pada saat dibuatkan Perkom sebagai aturan pelaksananya, itu dalam pembahasan di awal-awal dikatakan bahwa
semangatnya adalah mempermudah, mempercepat, dan tidak merugikan pegawai, sebagaimana hal yang dikatakan oleh pemerintah dan DPR. Ini yang selaras. Dan kemudian kami malah menduga, kami meyakini ada penyelundupan norma dalam Perkom yang disampaikan. Kenapa saya katakan penyelundupan? Karena dilakukannya di akhir, bukan dalam pembahasan. Dan itu dilakukan pada saat akan ada sinkronisasi dengan Kemenkumham. Itu yang kami dapat dari kawan-kawan. Dan itu dilakukan oleh pimpinan KPK. Spesifiknya Ketua KPK? Saya meyakininya begitu. Dan saya nggak tahu apakah Pak Gufron ikut, saya nggak tahu. Cuman poinnya adalah itu menjadi hal yang menjadi masalah. Kalau terus kemudian hal yang dimasukkan dengan tiba-tiba itu dianggap sebagai peraturan perundangan yang dipakai untuk dipegang, masalah buat saya. Yang kedua yang dikatakan bahwa ketika awal-awal pimpinan KPK masuk di KPK, itu pernah ada beberapa pimpinan KPK yang bercerita kepada kawan-kawan, saya juga pernah mendengar cerita itu, bahwa katanya Ketua KPK pernah menunjukkan nama-nama atau bahkan memberikan daftar nama-nama yang dalam nama-nama itu dianggap ada orang yang harus diwaspadai. Diwaspadai dalam hal apa? Ternyata setelah kami mencari tahu orang itu siapa-siapa, kami ketahuinya ternyata orang itu yang bekerja baik. Kenapa diwaspadai? Kami menduga karena mungkin waktu sebelumnya Pak Firly Bahuri pernah punya masalah kode etik berat dalam rangka bertemu dengan pihak berperkara, melakukan hal-hal yang menghalang-halangi proses, dan kemudian dilakukan pemeriksaan kode etik. Saya khawatirnya itu yang menjadi permasalahan latar belakang. Jadi Anda mau katakan sebelum ini Ketua KPK sempat membuat list nama-nama pegawai yang perlu diwaspadai? Ya, saya kira Pak Gufron juga tahu. Kalau Pak Gufron jujur dan berani berbicara, pastinya Pak Gufron akan cerita itu. Pak Gufron? Ya, Mbak Nana. Bagaimana Pak Gufron, apakah betul Ketua KPK sempat membuat list nama-nama pegawai yang perlu diwaspadai dan itu disampaikan ke Anda? Saya akan menanggapi secara umum dua hal ya. Tadi yang disampaikan Pak Koko, apakah benar pimpinan KPK itu atau kami diperalat oleh ketua, dan yang kedua apa yang dari Mas Novel itu, yang jelas kami sampaikan begini, bahwa dalam perdebatan kami bahkan sampai menyampaikan begini, jangan sampai kemudian kita atas nama radikalisme, atas nama terorisme, kemudian kita menyasar orang-orang baik. Jangan sampai kita terulang kembali sebagaimana sejarah politik PKI dulu. Kemudian menjadi labeling-labeling, orang-orang baik juga kemudian dilabeli dengan PKI untuk menyingkirkan karena urusan-urusan politik. Itu kami sampaikan dalam kerangka untuk menjaga marwah dan juga menjaga integritas kelembagaan KPK. Bukan hanya menjaga Mas Koko, bukan hanya menjaga Mas Novel, bukan hanya menjaga orang per orang. Sekali lagi, karena KPK ini adalah milik bangsa, aset bangsa untuk memberantas korupsi. Pak Gufron, apakah Anda mau menanggapi tadi yang spesifik disampaikan bahwa Anda diperalat oleh Ketua KPK? Sebagaimana sampaikan tadi, itu buktinya bahwa kami di antara kami tidak saling memperalat. Bahwa kemudian ada perdebatan, ada kemudian kontroversi di antara kami, itu biasa. Tapi kami berlima telah menyampaikan kesepakatan itu, bagaimanapun kami harus juga menjadi bagian yang harus mempertahankan itu. Yang kedua, poin dari Bang Novel, apakah Anda mau menanggapi bahwa sebelum ini, ketika awal-awal Ketua KPK sempat memberikan daftar nama yang dianggap perlu diwaspadai, apakah Anda mengkonfirmasi itu? Karena pertanyaannya kepada saya, sekali lagi saya menyatakan saya tidak pernah disampaikan seperti itu. Tidak pernah disampaikan. Baik, saya ingin, karena ada juga di studio Mata Najwa yang hadir, Kasatgas Penyelidik KPK, Bang Harun Ar-Rasyid. Saya ingin meminta tanggapannya spesifik soal itu untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bang Novel. Karena kalau katanya kan harus lebih dari satu orang nih kalau saksi. Bang Harun, Anda pernah mendengar itu tidak? Ada list nama-nama yang dibuat oleh Ketua KPK, nama-nama pegawai yang perlu diwaspadai. Terima kasih Mbak Najwa. Assalamualaikum Pak Gufron, sahabatku, temanku, dan sekaligus bosku. Sudah sering saya bilang ke beliau, katakan yang hak itu, meskipun pahit. Qulil haq walau kana murron. Selalu saya bilang ke beliau, suatu saat pernah, pada saat itu kira-kira 6 bulan setelah beliau masuk di KPK, saya diminta untuk datang ke tempat beliau. Ini kenapa? Ada apa ini? Saya dipanggil seperti ini. Gitu. Meskipun saya hampir
ya seminggu sekali lah menjadi teman curhat dari beliau ini. Tapi sepertinya panggilan yang sekarang ini begitu penting. Nah, saya tanya, ada apa bos? Beliau bilang, Syekh, dia panggil saya Syekh. Panggilan sayang beliau kepada saya. Syekh, kenapa? Saya nggak mengerti. Nama Anda itu menjadi urutan teratas dari daftar yang pernah diberikan oleh Pak Firly kepada saya. Apa kesalahan saudara? Apakah kesalahan Syekh selama ini? Saya kan orang baru. Tolonglah Syekh, saya dikasih tahu. Loh, ada daftarnya itu. Mana? Saya bilang, saya pengen lihat. Nah, dia bilang, aduh di mana ya daftar itu ya? Berapa orang kira-kira? Syekh, saya bilang, yang menjadi catatan dari Pak Firly itu. Ya kira-kira ada 20-an sampai 30-an orang lah nama. Dan nama antum itu ada di yang nomor 1. Waduh, saya ini secara pribadi tidak punya masalah dengan Pak Firly ini. Bahkan teman ngobrol Pak Firly ketika jadi deputi itu adalah saya. Setiap sore kalau Pak Firly lagi santai, saya dipanggil lah ke ruangannya. Cerita segala macam terkait keluarga beliau. Cak Harun, itu apakah Anda sempat membahas nih, kenapa disebut berbahaya perlu diwaspadai, kenapa Anda nomor 1 harus diwaspadai? Nah saya tidak mengerti ya, bahwa tahun 2018 itu Pak Firly memberikan penghargaan kepada saya dengan julukan Raja OTT. Karena memang pada saat beliau lah OTT itu terbanyak dilakukan. Nah, lalu kemudian saya pun sering diajak curhat oleh beliau. Oke. Saya jadi gak ngerti kenapa saya harus menjadi orang yang paling harus ditandai dan harus diwaspadai. Cak Harun, apakah kemudian nama-nama di situ sekarang juga nama-nama yang akhirnya dinonaktifkan nih? Sepertinya beberapa nama juga tersebut di dalam daftar yang menurut saya sudah dipegang oleh Pak Gufron itu. Pak Gufron silakan ditanggapi Pak, karena ini langsung. Ya, pertama yang perlu sampaikan bahwa memang saya sering dengan Mas Harun dan juga beberapa teman yang lain, misalnya ada beberapa nama yang lain. Memang saya kadang mengeluhkan harus bagaimana menyikapi isu-isu tersebut begitu. Tapi tentang nama saya tidak pernah kemudian menyebutkan nama secara langsung karena kami memang tidak pernah dapat nama-nama itu secara tegas begitu, bahwa ada ya anggap beginilah bahwa kita selama ini mengatakan bahwa di KPK ada Taliban dan salah satunya yang dianggap Taliban itu adalah Mas Harun. Saya sampaikan kenapa sih? Lantas saya juga di beberapa media sebelum ini saya sampaikan bahwa dalam pemahaman saya, dalam pemahaman keagamaan saya tidak ada yang Taliban dalam perspektif Wahabi jihadis ya. Yang ada yang memang Wahabi, Salafi dan ada itu. Dan itu bagian dari spektrum keagamaan Islam yang saya pahami dan itu tidak masalah dan itu sudah saya sampaikan di beberapa media sebelumnya. Baik, jadi dalam pandangan Pak saya, Gufron, maaf Pak Gufron, saya harus tanya to the point karena ini pernyataan Anda berbeda dengan pernyataan Cak Harun yang ada di sini. Jadi ya atau tidak ada list yang dibuat oleh Ketua KPK yang mencantumkan nama-nama yang sekarang kemudian menjadi nonaktif nih? Tidak ada kalau tentang nama-nama dan list itu. Bahwa kemudian saya mendengar bahwa salah satu yang disebut Taliban adalah Cak Harun, saya mengatakan begitu. Kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi? Oke, jadi Cak Harun Anda mengarang-arang saja begitu karena nggak ada nih katanya. Jadi yang mengarang-arang Cak Harun atau Pak Gufron ini? Begini Mbak Najwa, saya begitu jelas pada saat itu beliau itu punya daftar dan daftar itu sempat saya minta. Bos kalau daftar itu kalau daftar itu enggak ada. Ini berikutnya saya dipanggil juga oleh Pak Nawawi. Oleh ketua KPK, pimpinan KPK oleh yang lain? pimpinan yang dan mengkonfirmasi soal itu? Iya, dengan Pak Nawawi Pamulangu. Saya dipanggil juga. Mas, kata Pak Nawawi, ini mohon maaf Mas, saya mau tanya. Saya oleh Pak Ketua diberikan daftar Mas. Dan sekali lagi Pak Nawawi juga bilang, Mas Harun itu ada di urutan pertama. Loh saya siapa? Saya bilang gitu, kok
kemudian saya ini menjadi orang yang paling berbahaya di situ. Oke. Dan saya juga sempat tanya ke Pak Nawawi, apakah Bapak masih menyimpan daftar itu? Saya waktu itu dikasih, Mas, tapi di mana sekarang ya, entah sudah mungkin sudah hilang, kata beliau. Baik. Saya mau konfirmasi bahwa apa yang dikatakan sama Mas Harun itu saya juga mendengar. Artinya fakta itu saya yakini sebagai fakta. Ketika kemudian itu dianggap sebagai masalah, seolah-olah yang bekerja baik itu masalah dan lain-lain, saya kemudian bisa melihat bahwa proses-proses yang sekarang ini terjadi adalah upaya penyingkiran, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan yang selaras dengan kepentingan koruptor, dan itu dilakukan terus-menerus. Itu yang terjadi. Kita akan kembali setelah pariwara. Siapa sebetulnya Harun Ar-Rasyid? Kalau tadi katanya nomor 1 dalam target yang harus diwaspadai, sebetulnya nomor 1-nya Cak Harun ini yang paling sering melakukan OTT. Juara nomor 1 OTT di KPK, Kasatgas Penyelidikan, yang sudah berapa tahun, Mas Harun? 16 tahun ya, kalau saya tidak salah? Ya, mau masuk tahun ke-16. Yang sudah 16 tahun di KPK dan sekarang disebutkan tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan. Kita kembali setelah pariwara, tetap di sini. Dari 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK adalah penyidik. Novel Baswedan. Novel dikenal terengginas mengusut banyak kasus. Saat ini ia tengah menangani kasus suap Tanjung Balai yang menjerat penyidik KPK dari Polri, Stefanus Robin 47 dan Wali Kota Muhammad Syahrial. Novel juga turut menyidik kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo. Novel juga mengusut kasus korupsi simulator SIM yang menyeret mantan Kakor Lantas Polri, Irjen Joko Susilo. Tak cuma itu, Novel turut menyidik kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang menyeret Akhil Mokhtar dan korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Ambarita Damanik. Sama dengan Novel, Damanik juga terengginas mengusut banyak kasus. Bekas perwira polisi ini kini tengah mengusut kasus suap Tanjung Balai dan suap benih lobster. Damanik juga pernah mengusut kasus Bank Senturi, korupsi IKTP, dan suap Samintan. Rizka Anungnata. Rizka kini tengah menyidik kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo dan kasus suap Tanjung Balai. Ia juga menyidik kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang juga melibatkan kader PDIP Harun Masiku. Rizka juga pernah menyidik kasus suap terhadap Nur Hadi, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Yudi Purnomo, ketua wadah pegawai ini adalah penyidik kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo. Yudi juga ikut terlibat dalam penyidikan kasus suap Tanjung Balai. Ya, itu adalah sebagian dari profil pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Saya ingin ke Bang Masinton Pasaribo. Bang Masinton, bagaimana Anda melihat polemik yang terjadi saat ini? Ya, pertama apa yang ini kan konsekuensi logis ya dari revisi Undang-Undang KPK. Nah, ketika itu kami memang berpandangan pegawai KPK itu karena dia melaksanakan undang-undang, melaksanakan tugas negara dalam pemberantasan korupsi, dia harus adalah ASN. Maka di dalam pasal 69 revisi itu pegawai KPK ya yang belum berstatus ASN dapat diangkat menjadi ASN gitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dia proses peralihan itu tidak automatically. Dia harus tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini mungkin yang dilakukan beberapa asesmen terhadap teman-teman. Nah, tentu tadi dugaan bahwa sebetulnya itu hanya akal-akalan untuk menarget orang-orang KPK tertentu? Saya tidak melihat ini target-mentarget ya. Arahan Presiden kan jelas ya bahwa harus dilakukan secara objektif. Ya, tidak berdasarkan suka atau tidak suka. Arahan Presiden juga tidak serta-merta diberhentikan. Tapi yang kita lihat sekarang, apakah Anda melihat dari keputusan KPK ini itu artinya membangkang terhadap Presiden, Bang Masinton? Tidak ada pembangkangan itu. Nah, bahwa tidak diberhentikan itu tadi. Tidak like or dislike tadi ya. Dan kemudian dicoba dicari jalan keluarnya. Kan itu arahan Presiden. Nah, saya nggak tahu apakah umpama dari 75 kemudian 24 dinyatakan bisa dibina, 51 ya tidak. Apakah itu sebagai sebuah jalan keluar
atau mungkin ya jalan keluar lainnya juga mungkin bisa ditawarkan menjadi dalam undang-undang ASN itu kan unsurnya itu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau yang kita dengar kemarin spesifik 51 sudah tidak bisa lagi bergabung dengan KPK karena sudah lampu merah katanya statusnya. Menurut Anda itu bukan bentuk pembangkangan terhadap instruksi Presiden yang menyebutkan bahwa tidak serta-merta bisa diberhentikan? Saya tidak melihat itu pembangkangan, ya, karena sudah dilakukan tahapan tadi itu dari 75 kemudian ternyata ada 24, kemudian 51 dianggap tidak memenuhi syarat. Nah kemudian itu yang saya katakan tadi, apakah ya mungkin aja masih bisa dicari formulanya untuk dalam status ASN tadi, begitu. Atau memang sama sekali sudah tidak bisa, ya teman-teman juga mungkin ya, mungkin kita agak berbeda, tapi mohon maaf bisa kan daripada ini gaduh-gaduh ya ini kan bisa diajukan proses gugatan apa segala macamnya, dan itu kan semua masih memungkinkan. Bagaimana Bu Fitri? Ya, pembangkangan itu kan artinya kalau sudah ada perintah dari atasan, kemudian tidak dilaksanakan. Kalau menurut saya ini jelas pembangkangan, karena BKN itu jelas di bawah Presiden, KPK pun sekarang menurut Undang-Undang 19 2019 di bawah Presiden juga. Jadi sebenarnya dua-duanya sudah melakukan pembangkangan, itu satu. Kemudian yang kedua juga perlu kita lihat, tadi saya kira penting itu Bang Masinton bilang, ini kan tidak lepas dari Undang-Undang 19, itu dia soalnya. Jadi tolonglah kita semua jangan melihat ini seperti orang-orang yang, ya seperti kata Bang Masinton tadi, bawa aja ke PT UN, oh ini bukan soal kepegawaian, ini adalah soal pemberantasan korupsi. Jadi saya kira kita mesti kembalikan memang fakta bahwa ini KPK lagi dimatikan, persis seperti 7 KPK sebelumnya di negeri ini yang memang sedang dimatikan dan sudah dimatikan kan sekarang. Perspektifnya begitu ya, teman-teman juga dari dalam ya, teman-teman ini juga yang melakukan penolakan kalau saya lihat terhadap revisi itu. Jadi udahlah, menurut saya ini, saya mohon maaf aja, mungkin kita berbeda ya dengan teman-teman pegawai KPK yang ada di sini. Ini selama ini institusi KPK dari saya sejak periode lalu di Komisi 3, memang saya mengamati di KPK itu ada pengelompokan di dalam. Ada kemudian yang coba membangun pengkultusan terhadap institusi KPK. Pengelompokan itu dalam suatu organisasi itu hal yang biasa. Nggak bisa tidak dong, perlu institusi. dicampuri dengan suatu undang-undang. Dan itulah yang telah terjadi yang salah satunya dipimpin oleh Bang Masinton. Mencampuri persoalan pengelompokan. Undang-undang itu menata Kenyataannya institusi. sekarang 75 orang yang kelompok itu disingkirkan. Wah, itu yang terjadi. Saya berarti tidak melihat ada ini, intervensi saya dari tidak melihat ini kepada KPK. penyingkiran, intervensi apa, ini konsekuensi logis di mana Konsekuensi logis teman-teman secara kebijakan pegawai yang dibuat oleh KPK politisi. yang belum berstatus ASN dia harus dapat diangkat, dia tidak automatically. Jadi secara dapat hukum, diangkat dalam nomenklaturnya itu sesuai perundang-undangan, ketentuan perundang-undangan. Nah maka teman-teman yang menolak hasil asesmen ini, yang menurut saya juga apa yang dilakukan oleh KPK, dilakukan oleh Kementerian Pan-RB, dilakukan oleh BKN itu bagian dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tadi dalam proses melakukan untuk bisa perlu saya ingatkan, jadi di bawah Undang-Undang 19 itu Nana ada PP 41 2020 tentang alih status, itu juga tidak menyebutkan soal TWK. Baru tiba-tiba di Perkom 1 2021 itu pasal 5 disebutkan TWK. Dan TWK ini yang perlu saya ingatkan juga memang ada ya dalam sistem ASN kita, tapi TWK yang dikenakan terhadap pegawai KPK yang 75 ini ternyata berbeda. Buat dosen juga ada TWK. Tapi untuk yang pegawai KPK yang dikenakan adalah IMB namanya, Indeks Moderasi Bernegara. Yang juga tidak ada transparansinya dan tidak ada akuntabilitasnya. Jadi kita benar-benar harus tarik kembali bahwa ini adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi, bukan urusan kepegawaian biasa. Saya ingin ke Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Pak Giri Supramdiono. Pak Giri, Anda juga termasuk dari 75 pegawai KPK yang sekarang dinonaktifkan. Anda membuat semacam klaster atau pengelompokan. Dari 75 ini siapa saja kelompok-kelompoknya? Bisa Anda ceritakan? Ya, sebenarnya dari analisa dan pengalaman saya selama 16 tahun, Mbak Mana. Sejak kepemimpinan pertama sampai sekarang mungkin saya sudah kenyang dengan turbulensi yang di KPK. Dan saya pikir kita harus menaruh curiga
Karena di mana-mana kalau perusahaan mau mecat pegawai itu dilakukan asesmen untuk pembenar. Dan semuanya berdiri di belakang hasil tes tersebut. Jadi saya tidak meyakini bahwa tes ini dalam bentuk apapun akan berlaku objektif. Apa yang sudah disampaikan di depan tadi bahwa ada puluhan pegawai yang sudah ditarget dari awal, itu adalah suatu fakta yang nggak bisa kita bantahkan. Dan ketika saya dites pun, ada ruangan-ruangan khusus untuk pembantian di antara kita. Oke, sebelum masuk ke sana, klasternya siapa saja nih pegawai-pegawai ini? Yang pertama, klaster yang paling utama adalah Kasatgas, 9 Kasatgas. 7 Kasatgas di penyidikan, 2 Kasatgas di penyelidikan. 7 Kasatgas itu bukan main-main, Mbak. Tadi hanya 3 orang Kasatgas. Ada 4 Kasatgas lain yang belum ada di tayangan yang tadi. Dan itu menangani kasus-kasus yang besar. Dan yang menarik adalah bukan yang sudah menjadi tersangka atau dipidana, tetapi sebentar lagi siapa akan menjadi tersangka dan siapa akan menjadi pengembangan dari kasus ini. Jadi Kasatgas yang sekarang dinonaktifkan itu adalah orang-orang yang sedang memegang kasus-kasus besar begitu ya? Yang sebentar lagi mungkin saja kalau tidak dinonaktifkan akan jadi barang nih? Ya, kasus-kasus besar. Saya meyakini sepenuhnya itu. Oke, jadi itu klaster yang paling utama. Klaster yang kedua adalah ada narasi bahwa ini Taliban, apalagi ngelihat novel Jenggotan, Giri Jenggotan. Ini bukan ada kaitannya dengan Taliban. Kita memang radikal dalam memberantas korupsi. Tapi kita lihat dari data yang 75 tadi, ada 9 yang non-muslim. 7 orang Nasrani, dan salah satunya bahkan pendiri Oukimene, atau komunitas Nasrani yang di KPK. Ada 1 orang yang Buddha, 1 orang yang Hindu. Jadi narasi tentang Taliban dan kadrun dan segala macam itu hanya narasi-narasi para buzzer saja. Jadi itu tidak benar. Kemudian ada klaster yang berikutnya adalah klaster pemeriksa kode etik. Jadi saya melihat ada eselon 1 Pak Heri Murianto, sudah lama di KPK, hampir 17 atau 18 tahun di KPK, Direktur Penyelidikan, menjadi deputi di 2 tempat, kemudian juga tidak masuk yang lolos dari TWK tadi. Jadi saya lihat, saya analisa, oh ternyata di zaman beliaulah pemeriksaan terhadap Ketua KPK, terhadap dugaan pelanggaran kasus berat, dan juga di zaman beberapa orang di sana, selain Pak Heri ada pemeriksa kode etik, ada juga bahkan admin yang saya dengar, ngapain kamu kok masuk sini? Saya hanya mengantarkan surat pelanggaran kode etik. Jadi saya bayangkan betapa kejamnya kantor ini mendendam terhadap seseorang. Klaster berikutnya adalah wadah pegawai yang dituduh oleh Pak Masinton tadi menolak revisi Undang-Undang KPK. Kami sepenuhnya menolak revisi Undang-Undang KPK. Sampai kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan itu legal, kami harus menjalankannya. Tetapi lihatlah praktek kebangsaan yang kami lakukan. Teman-teman menggunakan Undang-Undang nomor 19, Undang-Undang baru untuk menangkap, melakukan OTT, 2 menteri, 4 bupati, kepala daerah, dan lain-lain. Kami adalah pelaksana undang-undang, walaupun kami masih melakukan judicial review, kami melaksanakan undang-undang tersebut. Baik, kita akan break, kita harus lanjutkan. Setelah ini saya akan berbincang dengan salah satu Kasatgas penyidik yang sedang memegang kasus besar. Apakah ada hubungannya kasus yang sedang ia pegang dengan keputusan pimpinan KPK untuk menonaktifkannya dari pegawai KPK? Setelah pariwara kita akan bahas. Saya ingin langsung ke Rizka Anungnata, Kasatgas Penyidik KPK. Bang Rizka, Anda 10 tahun ya sudah bertugas di KPK? Ya, 10 tahun Mbak Nana. 10 tahun, dan Anda tadi kita sempat lihat profil Anda menangani kasus-kasus seperti misalnya IKTP, PLN, begitu ya, kasus Nur Hadi, itu termasuk yang Anda tangani? Atau ada tambahan-tambahan kasus lain yang selama ini Anda pegang, kasus-kasus besar Bang Rizka? Ya, diantaranya itu semua. Termasuk kasus Harun Masiku? Untuk kasus Harun Masiku, saya hanya terlibat pada saat penyelidikan atau OTT-nya. Namun pada saat selesai dilakukan ekspos, saya tidak termasuk dalam penyidiknya. Jadi pada saat yang ada insiden di PT IKA itu Anda terlibat dalam penyelidikan kasus itu ya? Ya, itu tim saya yang di sana. Oke, apakah Anda memang menduga ketidaklulusan Anda ini terkait dengan kasus-kasus yang Anda tangani? Kalau saya pribadi menduga itu, karena apa? Pada saat telah dilakukan tes ini, beberapa perkara memang tidak
bisa saya lakukan sama seperti rekan-rekan yang lain, datang ke kantor, ngecek email, ya sedikit saya memberikan masukan kepada tim yang sifatnya masukan dan saran, tapi tidak bisa memerintah sebagaimana ketika masih aktif. Apakah selama ini ada hambatan dalam Anda menyelidiki berbagai kasus-kasus besar yang Anda tangani ini? Beberapa ada, masalah pemanggilan, masalah expose dan sebagainya. Namun kita tetap berpegang teguh terhadap alat bukti. Ketika kami merasa itu cukup, ya kita sampaikan pada saat expose. Hambatannya itu berupa apa misalnya? Ada seperti apa? Ada beberapa yang kita panggil tidak diakomodir, kemudian ada beberapa laporan hasil perkembangan penyidikan yang disposisinya bermacam-macam, yang pada intinya tidak bisa dilanjutkan. Anda 10 tahun bertugas memegang kasus-kasus besar dan sekarang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Bagaimana itu? Anda melihatnya bagaimana? Menanggapinya seperti apa, Bang Rizka? Ya sama seperti yang lain, saya menilai ini suatu bentuk penghinaan kepada saya dan keluarga saya. Saya dari dulu saya sudah melakukan berbagai tes ini, mulai dari masuk akademi kepolisian, kemudian beberapa tingkatan pendidikan yang saya lakukan, sampai dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengabdi kepada KPK. Kemudian ketika dipaksa atau diminta oleh undang-undang untuk menjadi PNS lagi, ya karena itu sudah menjadi suatu ketentuan, saya ikuti. Namun kenyataannya tes yang dilakukan kemarin, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya, menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyidik. Apa misalnya Bang Rizka, pertanyaan-pertanyaan yang aneh menurut Anda? Singkat saja, ada dua yang saya masukkan di hati saat itu. Yang pertama ketika asesor saya menyampaikan bahwa saya memfollow Instagram seorang ustadz ya. Dan disampaikan bahwa ustadz ini adalah orang yang sering mengkritik pemerintah. Apa tanggapan saudara? Saya jawab bahwa ustadz ini ketika mengkritik mungkin pemerintah juga tidak anti kritik. Kritik itu mungkin sifatnya perbaikan ataupun masukan. Dan saya tidak mengambil apapun dari kritik-kritik itu, saya hanya mengambil nilai-nilai agama yang penting buat saya. Itu kan menurut saya tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas saya sebagai penyidik. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya adalah sama-sama prajurit ataupun sama-sama pernah di institusi. Dan saya sampaikan, dia menyampaikan kepada saya, sama seperti Anda dulu di tempat dinas yang lama, Anda kan pasti sering melakukan perintah-perintah yang dari pimpinan untuk menghentikan atau membelokkan suatu kasus. Apa yang Anda lakukan? Saya sampaikan bahwa saya dulu tidak pernah melakukan itu. Ada beberapa perintah, cuman saya tidak lakukan. Kemudian dia tetap mengotot asesor saya, ya kita kan sama-sama prajurit, dulu juga pernah seperti itu. Sampai akhirnya saya berdebat dan saya sampaikan mungkin Anda pernah melakukan itu, tapi saya tidak. Kemudian beliau menyampaikan juga bahwa gimana nanti pada saat di KPK, ketika Anda diperintahkan untuk menghentikan suatu kasus atau membelokkan suatu kasus, apakah Anda mau melakukan? Karena Anda seorang PNS sekarang. Saya sampaikan bahwa saya rasa PNS atau tidak PNS sama saja berlakunya. Namanya kebenaran juga harus tetap ditegakkan. Dan tegas saya sampaikan ketika saya melakukan itu, ya memang harus ada beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan. Misalnya kita menghentikan penyidikan, harus ada syarat-syarat formil material yang harus dilakukan. Dan saya sampaikan bahwa saya pernah menghentikan SP3 di KPK karena tersangkanya meninggal dan itu saya lakukan. Tapi beberapa hal lain, apabila tidak memenuhi syarat formil dan material, tegas saya katakan saya tidak mau melakukan itu. Baik, terima kasih Bang Rizka. Saya ingin ke Mbak Ita Hoiriah yang juga pada pengalamannya melakukan tes wawasan kebangsaan, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang janggal. Bahkan Anda melapor ke Komnas Perempuan, betul ya Mbak Ita? Ya, saya mengalami pertanyaan yang cukup aneh saat itu. Ditanya tentang status pernikahan, kemudian apakah saya punya pacar saat itu, kemudian lebih dalam lagi kalau pacaran ngapain saja, dan ditanya juga apa aliran agamanya. Apa aliran agama? Iya.
Anda menjawab apa itu Mbak Ita? Saya saat itu menjawab saya NU. Apakah yang dimaksudkan Anda menduga memang pertanyaannya itu bertanya organisasi keagamaan? Itu ada pertanyaannya lagi, ikut organisasi apa? Saya tegaskan bahwa sejak saya masuk di KPK, saya harus melepaskan identitas atau keterlibatan saya di organisasi manapun. Anda melapor ke Komnas Perempuan, apakah karena pertanyaan-pertanyaan itu? Pacaran ngapain aja dan sebagainya? Pertama, saya itu berdasarkan pengalaman yang saya hadapi ya. Tapi di satu sisi banyak rekan-rekan saya yang juga mendapat pertanyaan yang lebih parah dari saya gitu. Dan saya pikir ini menjadi presiden yang cukup buruk apabila instrumen untuk rekrutmen abdi negara ternyata ada insiden yang tidak menyenangkan seperti ini. Apa misalnya yang lebih buruk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan? Ada rekan saya yang ditanya, kamu kalau disuruh lepas jilbab bagaimana? Atau ditanya, pilih mana antara Pancasila dengan Al-Quran? Atau ada yang ditanya, kenapa belum menikah, sedangkan adiknya sudah. Gitu. Ada lagi yang ditanya kenapa alasan bercerai, sedangkan yang peserta yang ditanyai itu masih ada trauma dan sampai ke-trigger dan menangis di saat sesi wawancara tersebut. Dan karenanya Anda merasa itu sudah di luar Anda melapor ke Komnas Perempuan karena ingin memastikan ini tidak terjadi pada organisasi yang lain, begitu? Ya. Oke. Saya ingin ke Pak Hotman Tambunan. Pak Hotman Tambunan, Anda apa yang pengalaman yang Anda alami pada saat tes assessment, Pak? Kalau dengan saya nampaknya tidak banyak ya, karena pertanyaan-pertanyaan kepada saya juga bersifat normatif saja. Anda pendiri Oikumene ya Pak, Perkumpulan Kebaktian Orang Kristen yang ada di KPK? Ya, saya sebagai pendirinya tahun 2005. Ketika kencang sekali narasi-narasi yang menyudutkan KPK dengan tudingan Taliban, dengan tudingan radikalisme, dengan tudingan garis keras dan sebagainya. Anda sebagai pendiri Perkumpulan Kebaktian Orang Kristen bagaimana menanggapinya, Pak? Menurut saya itu tidak benar bahwa tes ini dalam rangka untuk membebaskan KPK dari isu-isu radikalisme, Talibanisme dan segala macam. Karena pergaulan kami sehari-hari di KPK itu biasa saja mengedepankan sifat-sifat yang pluralisme. Bahkan kalau kita lihat pimpinan KPK periode yang lalu, di sana itu kan ada Pak Saud Situmorang, orang Kristen juga, ada Pak Alex Marwata, orang Katolik juga, kemudian ada Ibu Basaria, itu juga orang Kristen. Bahkan banyak juga pejabat di KPK itu adalah orang Kristen. Misalnya Pak Pahala Nenggol adalah deputi, sekretaris jenderal sekarang adalah orang Kristen juga. Jadi sebenarnya isu-isu Talibanisme, isu-isu ekstremisme itu sebenarnya tidak benar dan itu sengaja digaungkan oleh berbagai macam pihak untuk mendiskreditkan KPK. Karena setiap hari kami bergaul dalam melakukan pekerjaan, tidak ada itu yang namanya Talibanisme, tidak ada itu yang namanya diskriminasi dan segala macam, semua diperlakukan dan semua berjalan dengan konteks pluralisme. Baik, kita harus break, setelah ini kita akan lanjutkan lagi Mata Najwa, tetap di sini. Saya ingin langsung ke Bivitri. Bibip, narasi radikalisme, Talibanisme, kemudian sekarang diperluas dengan tidak Pancasilais, tidak setia NKRI dan sebagainya. Itu narasi-narasi yang terus berkembang di sosial media juga sangat kencang. Ini tujuannya apa? Iya, jadi saya kira kita harus bedakan antara narasi Taliban dan lain sebagainya itu dengan menggagalkan kerja-kerja efektif KPK selama ini. Jadi sebenarnya yang tengah terjadi dan ini semua saya kira harus kita sadari nih ya. Di satu sisi ada narasi yang Taliban, tidak Pancasilais dan segala macam, tapi sebenarnya tujuan sebenarnya dari semua upaya penyingkiran ini adalah memberangus KPK karena dia sudah lumayan efektif mengacak-acak orang-orang yang tadinya kita bisa bilang di untouchables, sekarang sudah bisa ditangkap oleh KPK. Nah, jadi para politisi kemudian menggunakan narasi ini untuk bersembunyi. Para politisi Anda bilang? Oh iya, karena kan kita ingat kebijakannya itu yang membuat asal muasalnya adalah undang-undang, kemudian PP gitu. Jadi kita harus kembalikan ke situ lagi.
Jadi saya kira masyarakat jadi terkecoh seakan-akan betul ada Taliban dan lain sebagainya, tapi sebenarnya ada maksud tersembunyi untuk Bang Masinton, Anda KPK. percaya dengan isu Taliban, ada Taliban di KPK? Saya tuh orang yang nggak mau mendikotomikan Taliban dan lain-lain ya. Terus kemudian waktu Pilpres juga saya nggak pernah masuk dalam ranah dikotomi cebong kampret itu, karena itu pembelahan. Tapi isu-isu, Anda menyadari bahwa itu isu yang kerap ditudingkan ke KPK, Anda juga menangkap itu kan? Iya, tapi saya mendengar itu iya. Tapi saya Anda percaya tidak itu? saya tidak masuk ke dalam ranah itu apakah benar atau tidak, karena itu cuma stigma yang diciptakan buzzer ya. Itu pertarungan di buzzer. Kami politisi nggak pernah itu. Oh, jadi itu buzzer-buzzer saja tuh yang Membahas ramai itu. umpama ada Taliban di KPK atau apa, itu kami nggak pernah. Dan itu tidak benar menurut Anda? Nah jadi ya itu memang stigma buzzer yang dilakukan dari dulu ya, cebong, kampret, Taliban, apa segala macam. Nah, jadi menurut saya tadi nanggapin bahwa pokok kehancuran KPK atau apa seperti yang disampaikan Mbak Fitri tadi itu, ini yang menurut saya narasi yang keliru. Revisi itu dianggap menghancurkan apa segala macam. Tidak ada seperti itu. Agenda pemberantasan korupsi itu adalah pembangunan sistem. Ya, kalau kemudian pada masa awal-awal kita ingin katanya sok terapi apa segala macam penangkapan, iya. Gitu loh. Tapi sampai kapan kita melakukan pola sistem itu? Keliru sebenarnya Pak Masinton. Nah, jadi yang pemberantasan korupsi itu di dua ranah, pencegahan dan penindakan. Penindakan itu pasti perlu. Tidak mungkin ditinggalkan terus bangun sistem. Memang iya. Apa kalau yang tidak hilang ada dengan revisi? Dengan yang hilang dari revisi itu apa? Apakah dihilangkan penindakannya? Tetap 75 ada. yang disingkirkan ini adalah akibat dari revisi itu. Lah, jangan lupa ini pada bukan, hari yang sama Deputi Penindakan KPK ini bilang kan akan minta penyidik dari penyingkiran. instansi lain. Tidak loh. ada yang disingkirkan. Yang tidak lolos iya. Mana ada penyingkiran? Nah, di Undang-Undang KPK itu jelas kok di pasal 69 itu dapat diangkat. Tidak automatically. Nah, kalau kemudian tidak lulus ya tidak lulus. Nah, tapi tidak lulusnya tidak pernah dijelaskan apa yang membuat mereka tidak Saya ingin lempar Pak lulus. Koko bagaimana? Misalnya gini, saya tahu Bang Masinton kerap kali juga mengatakan kan cuma 75, cuma dalam tanda kutip. Masih ada 1.200 sekian lagi anggota KPK yang lolos. Yang nggak lolos cuma 75, ini yang memang tidak berkualitas begitu kan. Kemudian kan ada suara-suara seperti itu. Saya begini Mbak, kita udah harus hilangkan ini ya, maksud saya kegaduhan-kegaduhan ini. Kita terlalu menganak emaskan persoalan ini. Ya, energi bangsa ini ditarik dalam ranah yang menurut saya persoalan persoalan lain juga sangat banyak. Nah, kenapa saya katakan begitu tadi? Ya memang ini ada fakta bahwa selama ini ada pengelompokan di dalam KPK itu fakta yang selama ini kami sampaikan, publik tidak ada yang percaya itu. Berarti Pak Masinton mengakui Talibanisme dong. Tadi katanya nggak mengakui. Saya nggak pernah persoalan Pengelompokan ini kenapa nih? Pengelompokan orang bandel begitu ya Pak? Itu tidak bisa disampaikan bahwa kemudian ini kita stigma Taliban. Saya nggak pernah ya menyampaikan itu. Nah, saya menyatakan bahwa sejak awal saya pimpinan, saya ikut dalam pansus angket penyelidikan. Ada persoalan memang di dalam KPK. Dan kemudian ini muncul sekarang. Saya ingin kasih lempar ke Pak Koko untuk menanggapi. Bagaimana Bang Masinton tadi? Ya kalau saya nggak heran juga dengan Bang Masinton, itu sangat konsisten untuk tidak suka dengan KPK. Itu dari dulu, jadi saya wajar aja. Tapi tolong dipahamilah, saya melihat prosesnya ini sangat tidak akuntabel dan transparan. Pak Koko, bisa tidak Anda menanggapi? Karena kan ada suara-suara cuma 75, 1.200-nya yang lain lolos. Kenapa sih 75 ini kalau tidak lolos ya sudah akui saja. Kan ada suara-suara seperti itu. Bagaimana menanggapinya? Sederhana aja, yang ditangani itu kalau mau diberi background lebih detail, itu ada beberapa parpol besar loh. Jadi parpol besar itu kekuatannya juga besar. Ini yang menjadi masalah serius. Yang kedua, tapi begini ini bukan juga Pak, biar nggak bias di publik maksud saya. Tugas bapak-bapak di KPK mau ngurusin penanganan kasus apa terkait dengan partai apa ya silahkan. Jangan dikaitkan dengan persoalan ini gitu loh. Kalau saya, ini bukan masalah 75. Ini adalah masalah labeling yang dinyatakan orang tidak layak, rusak, tidak bisa dididik terkait wawasan Nusantara. Ini mirip-mirip zaman PKI, mirip-mirip kasus Priok. Stigma ini luar biasa jahatnya dan ini jelas melanggar HAM. Satu catatan lagi boleh ya nanggapin Pak Koko, karena menurut saya gini, kalau yang 75 itu tidak lolos dalam tanda kutip,
dengan ada segala kejelasan, perlakuan interviewnya waktunya sama misalnya, perkenalan dengan baik, kemudian transparansi. Kenapa sih ada yang tidak memenuhi syarat? Saya kira barangkali bisa saja kita diskusikan dengan terbuka. Tapi dengan kondisi tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, jadi terkesan ada penyingkiran karena sudah diplot duluan siapa yang punya track record tertentu yang terkait dengan perkara-perkara besar. Oke, dan kalau tadi ada plot gitu, ada perancangan, ada operasi, itu siapa yang mendalangi operasi ini, Bang Novel? Begini, memang kita nggak bisa pastikan siapa, tapi setidak-tidaknya melihat perannya yang banyak dilakukan, saya melihatnya peran yang paling banyak Pak Firly Bahuri, Ketua KPK. Tentunya dalam hal ini ketika terkait dengan tadi membuat norma, memasukkan pola norma yang terkait dengan gatolan untuk aturan terkait dengan TWK dan proses lainnya, dan menyembunyikan proses seolah-olah proses ini nggak ada apa-apa dan lain-lain. Satu hal yang ingin saya tambahkan tadi yang terkait dengan 75 dan 1.100, 1.200 sekian. Saya melihatnya begini, terkait dengan 75 adalah kawan-kawan yang senior, yang konsisten, yang menjaga integritas selama ini. Bahwa kawan-kawan yang lain berintegritas saya katakan iya. Tapi dengan pola ini, kalau ini berhasil, saya yakin ke depan kawan-kawan yang lain akan takut untuk memperjuangkan itu karena sudah diberikan contoh untuk dilakukan penyingkiran dengan sungguh-sungguh. Ketika itu yang terjadi, saya khawatir ke depan orang-orang yang mau baik jadi takut. Nah, ini yang bahaya. Dan di antara 75 itu jumlah penyidiknya sampai 20? Ya, saya kurang lebih sekitar segitu. Sementara jumlah penyidik secara total itu seratusan begitu, Bang Novel? Kurang lebih? Saya nggak yakin sejumlah 100, mungkin sekitar 80 jumlah penyidik ya. Jadi 20 dari 80 dinonaktifkan penyidik. Jadi tidak dilihatnya 1.200-nya, tapi kalau bicara core KPK sebagai penyidik, itu 20 dari 80-an penyidik sekarang dinonaktifkan. Padahal penyidik ketika bekerja, direkrut tidak langsung bisa bekerja, harus pelatihan dulu, dan harus punya pengalaman, punya keahlian, dan banyak hal harus dilakukan. Bang Masinton, bagaimana jadi melihat ini? Ini Anda tetap saja melihat ini bukan upaya untuk melemahkan KPK? Ini biasa saja tes TWK ini, tidak lolos ya biasa saja, terlalu drama ini. Teman-teman yang tidak lolos ini terlalu drama menurut Anda, begini, Anda katakan. Persoalan apa ini, ya dari mulai revisi apa segala macam, dari kita menyelidiki KPK selalu dibilang melemahkan. Kemudian ketika dilakukan apa ini juga, ini berkait dengan teman-teman yang di sini ya, kemudian dianggap melemahkan pemberantasan. Kok aneh, Republik kita kok jadi tergantung bahwa pemberantasan korupsi itu di tangan teman-teman. Ini yang menurut saya keliru ya. Nah jadi bahwa teman-teman ini pernah menangani kasus dan mungkin sedang menangani kasus, iya. Tapi kemudian agenda pemberantasan korupsi kita nggak bisa diserahkan. Saya dari dulu nggak pernah mau percaya diserahkan pada satu institusi, apalagi diserahkan pada dalam satu kelompok di dalam institusi tersebut. Kepolisian masih bangsa ini sangat besar untuk kemudian dikerdilkan dalam menjadi hal-hal soal yang sangat bagaimana seperti ini. Pak Masinton, 75 ini sebenarnya adalah gerbongnya, Pak. Kalau Anda hitung gerbong kereta api, lokomotifnya cuma satu di depan. Baik. Jadi kalau Anda bandingkan gerbong dengan gerbong lain berbeda. Tentu teman-teman berintegritas. Ya, jadi Anda harus melihat bahwa 75 ini adalah simbol-simbol yang mempertahankan integritas. Maka betapa ini strategi untuk menakut-nakuti kera dengan darah ayam dilakukan saat ini. Teman-teman sekarang menjadi takut sekali untuk melakukan penyikapan-penyikapan seperti ini. Dan diingat bahwa jangan membandingkan 75 dengan 1274. Bandingkanlah 20 penyidik terhadap 80 dan di antara 20 penyidik semuanya adalah penyidik independen KPK. 7 penyidik independen KPK dan tidak ada dari kepolisian. Dan saya pikir ini adalah desain, karena kepolisian dan pegawai negeri di dalam 3 ikut dites. Padahal menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, DPRD, hanya tes wawasan kebangsaan cuma tertulis saja. Tidak ada tes semacam-macam kita. Baik. Ini diskriminatif Mbak Nana. Saya pikir itu narasi yang salah bahwa 75 dibandingkan dengan 1274. Jadi terhadap pegawai KPK yang belum ASN, dia memang harus dites. Tapi kalau yang sudah latar belakangnya ASN ya nggak perlu dites lagi dong. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Masih ada Pak Nurul Gufron di ujung sana. Setelah pariwara, saya akan tanya tanggapannya setelah ini. Saya
saya ingin langsung ke Wakil Ketua KPK Pak Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron, apakah malam ini atau dalam waktu dekat Anda akan membuka siapa dari pegawai KPK yang masuk 51 yang sudah tidak bisa dibina lagi dan mana 24 yang akan dibina oleh BKN dan KPK, Pak? Ya, setelah ini setelah kami melakukan rapat hasilnya sudah ditentukan karena kami tidak menentukan nama ya, hanya kriteria pada saat itu. Kemudian nama-namanya itu akan muncul dan di-SK-kan oleh Sekjen KPK. Nama-namanya tapi sudah ada, karena kan sudah dideliberasi, sudah rapat panjang Selasa kemarin. Jadi nama-namanya sudah ada ya Pak? Sudah, tetapi kami tidak membahas nama pada saat itu ya. Jadi kami membatas kriteria, kemudian terimplementasi pada nama-nama tentu iya. Apakah misalnya Bang Novel Baswedan masuk yang 51 tidak bisa dibina atau 24 yang bisa dibina Pak? Saya tidak membaca dan tidak mengetahui nama per nama karena kita tidak membahas nama pada saat di BKN bersama Kemenpan. Oke, jadi ini sekarang teman-teman ini kapan mereka akan tahu nasib mereka Pak? Mudah-mudahan secepatnya, mudah-mudahan minggu ini Sekjen dapat menyampaikan SK tersebut. Oke, dan khusus untuk yang tidak bisa dibina lagi, yang tadi masuk kategori merah begitu ya, sudah tidak mungkin dibina, mereka sampai 1 November masih akan jadi pegawai KPK, setelah itu goodbye, begitu ya Pak? Keputusannya begitu, jadi kami hanya menyampaikan keputusan bersama Kemenpan RB dan juga BKN. Dan sampai 1 November, teman-teman yang nanti akan goodbye di November, ini juga tidak boleh melakukan apa-apa, hanya duduk-duduk manis di KPK, begitu Pak? Sebenarnya penyerahan tugas itu artinya bukan tidak bekerja, tetapi kemudian tugas pokoknya sebenarnya di konstruksi kami itu adalah untuk pejabat-pejabat struktural. Tetapi kemudian karena dianggap takut diskriminasi, kemudian kepada semua yang TMS. Jadi semuanya nanti sampai November akan tidak melakukan apapun penyidik-penyidik senior ini. Baik, saya ingin ke teman-teman pegawai KPK. Nama-namanya belum tahu nih, apakah teman-teman masuk yang 24 yang masih bisa dibina atau 51 yang akan goodbye di bulan November. Tapi kalau Anda masuk di jajaran yang 24, masih akan dibina nih, mau tidak? Enggak, ini pelecehan dan penghinaan bagi kita Mbak. Lebih baik kita dipecat daripada harus dibina lagi. Teman-teman yang lain juga seperti itu? Saya juga bertekad dengan kawan-kawan yang sudah 75 itu, siapapun di antara yang 75 itu terpilih menjadi 24, kami akan tolak itu semua. Dan kami akan terus berjuang melawan kezaliman dan ketidakadilan ini. Yang lain bagaimana? Jadi tidak mau dibina. Kenapa? Tidak merasa pembinaan itu melihatnya seperti apa? Penghinaan. Karena kami begitu? ini sudah lulus Mbak, melebihi lulus. Jadi mungkin passing grade-nya bukan passing grade bawat, mungkin terlalu baik bagi mereka. Sehingga kita tidak diluluskan. Yang kami takutkan adalah kita salah mendidik generasi depan. Bahwa beginilah ketidakjujuran tidak dihargai di Republik ini. Dan itu menyedihkan sekali. Pak Masinton bilang ini hanya penindakan. Tetapi mereka menghilangkan orang-orang yang membangun sistem. Saya ketua yang membangun sistem-sistem politik bersama Pak Koko. Menambah pendanaan parpol. Tapi kita disingkirkan juga. Ini bukan sekedar tentang penindakan. Orang bangun sistem disingkirkan. Orang mendidik disingkirkan. Dan 16 tahun membangun berani jujur hebat, sekarang kaos ini menjadi berani jujur pecat. Dan ini adalah kemunduran bagi bangsa ini. Gimana teman-teman? Setuju. Saya menambahkan Mbak Najwa ya. Jadi saya itu kan namanya sudah ada di situ. Di antara 75 itu. Kalau saya terpilih menjadi 24, saya sudah terlanjur dinista. Martabat saya, keluarga saya, bagaimana itu saudara-saudara saya di kampung ya, punya pesantren-pesantren, ya, saya sendiri juga punya pesantren. Bagaimana dengan santri-santri saya? Saya sudah dicap radikal. Kan tadi kriterianya 3 ya. 1 tentang integriti itu sudah selesai. Tentang netralitas, semua partai saya hajar. Sekarang kan tinggal kriteria radikalisme. Persoalannya itu. Dan itu terjawab ketika kemudian sebelum proses kemudian saya diwawancara itu, ada 2 orang datang ke tempat saya. Dia tanya sama santri-santri itu, diajarin apa? Sama Pak Kiainya itu diajarin apa?
Jadi Anda mau katakan Anda sebelum ini sudah diintai begitu? Jelas. Siapa yang mengintai Anda, Cak Harun? Saya nggak tahu, cuman saya dapat laporan dari para santri maupun dari tetangga saya bahwa ada orang nanyain ini, Pak Haji ini kalau di pesantrennya ngajarin apa? Kalau di masjid ngajarin apa? Di mana martabat saya? Sementara saya mengisi khotib di mana-mana. Khotib Jumat segala macam. Loh, mana mau orang? Saya kemudian berceramah terkait dengan kebangsaan. Baik. Hei, cintalah kepada negara ini. Sementara di jidat saya itu sudah ada cap radikalisme, anti Pancasila, anti NKRI. Di mana saya mau meletakkan itu? Belum lagi pesantren-pesantren. Baik. Saudara-saudara saya di kampung. Oke, saya lihat Pak Hotman angkat tangan, singkat saja Pak, karena saya sudah harus tutup. Penutup Anda Pak, silakan singkat saja. Baik, jadi sebenarnya ini terkait dengan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Kebinekaan Tunggal Ikaan. Yang dimana untuk KPK itu sangat rumit sekali. Nah kalau kita melihat misalnya undang-undang yang ada, misalnya tentang Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa ada juga syarat kesetiaan dan ketaatan kepada 4 pilar berbangsa tadi untuk calon DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, wakil presiden dan presiden. Begitu juga dengan calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota. Jadi Anda mau mengatakan seharusnya semuanya itu ikut tes wawasan kebangsaan juga? Karena memang mereka itu hanya diisyaratkan dengan surat pernyataan saja untuk mengukur kesetiaan dan ketaatan mereka kepada, termasuk Bang Masinton harus termasuk Bapak Masinton, dia itu hanya diukur dengan surat pernyataan terhadap Pancasila dan pilar-pilar berbangsa yang tadi. Harusnya diukur semua dengan tools yang digunakan oleh BKN. Demikian Mbak Najwa. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih Pak Koko, Bang Novel terima kasih, Mbak Bibip dan Bang Masinton terima kasih sudah hadir. Pak Nurul Gufron terima kasih sudah bergabung dari jauh di Mata Najwa. KPK, riwayatmu kini, nasibmu, KPK, oh KPK. Terima kasih sudah menonton teman-teman, selamat malam, sampai jumpa. Saat pemberantasan korupsi menjadi agenda terpenting, mengutak-atik KPK biasanya dianggap tindakan sinting. Sekarang zaman telah berganti. Anti korupsi tak dinilai penting lagi, dianggap tak segenting polarisasi. Jangan heran pelemahan KPK bisa berlangsung gampang. Tak ada kekuatan politik yang serius menghadang. Semua faksi politik terang-terangan ikut menyetujui, yang seakan menolak tak sungguh-sungguh coba menghalangi. Bahkan seruan presiden bisa dengan ringannya diabaikan, seakan seluruh jalan politik telah dengan rapi dibereskan. Jika membonsai KPK memang menjadi konsensus, maka elan reformasi pada dasarnya telah mengalami aus. Mendepak para pegawai menjadi bukti paling benderang. Betapa segala tabu dan rasa malu memang telah dibuang. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalau